Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin, aku Hira Faunia, biasa dipanggil Hira, dan kali ini aku sama teman aku, Reisna Niluh Kerlin, atau biasa dipanggil Niluh. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mau berbagi ilmu nih sama teman-teman semua. Yang pastinya ini mengenai salah satu mata kuliah kami, yakni matriks dan vektor. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi pada bab matriks, yakni mengenai sifat-sifat determinan dan aturan Cramer. Nah, gimana tuh? Yuk kita langsung masuk ke materinya. Nah, untuk materi ini ada yang namanya adjoint matrix. Adjoint matrix merupakan transpose dari suatu kofaktor matriks. Nah, teman-teman kan pasti sudah mempelajari sebelumnya apa itu kofaktor dan apa itu transpose. Nah, tapi ini aku mau mengulas kembali tapi dikit aja ya. Jadi kita mulai dulu dari yang namanya minor matrix. Minor matrix. Duh, maaf ya teman-teman, aku emang nggak bisa ngomong R ini. Bukan nggak bisa, tapi emang agak kesulitan ini. Jadi misalnya ada suatu matriks ya. Suatu matriks tuh begini. Ini anggap saja A, ini B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, anggap saja ini matriks A ya teman-teman ya. Nah, kofaktor itu, sebelum kofaktor kan kita mau bahas minor dulu ya. Jadi minor suatu matriks itu bisa dibilang determinan dari suatu aku kok bingung jelasinnya. Jadinya gini, misalnya kita mau mencari minor dari si A ini, dari A11 yang mana anggotanya A. Nah, ini caranya kita tutup baris yang sebaris sama si A ini. Seret. Kemudian kolom yang sekolom sama si A. Seret. Nah, di sini kan tersisa E, F, H, I. Dari E, F, H, I ini coba kita cari determinannya. Nah, ketemukan determinannya E, I dikurangi H, F. Aduh, tahu nggak sih? HF itu inisialku loh. Nah, ini determinan dari itu tadi ya kan. Itulah yang disebut sebagai minor matriks. Jadi misalnya minor kita lambangkan M ya. Minor itu dilambangkan M. MA itu berarti sama dengan ini. Nah, itu untuk minor. Lalu kofaktor itu apa sih? Nah, habis ini kita bahas kofaktor. Untuk kofaktor itu pertama aku mau gambar gini dulu ya. Ini plus, ini min, plus, aduh gede amat. Ini plus, ini min, plus, min, plus, min, plus. Jadi gini. Tadi kan kita udah tadi kan udah aku jelasin mengenai minor matriks. Jadi setiap elemen matriks itu memiliki minor kan. Nah, untuk kofaktor itu adalah ketika minor itu diberikan tanda berdasarkan ini teman-teman yang udah aku gambarin ini. Jadi misalnya kayak tadi kita kan mencari minornya dari A. Itu baris pertama, kolom pertama. Itu kan letaknya kan di sini nih, ya kan di situ. Nah, berarti kofaktor dari A itu tadi tandanya tuh positif. Tadi kan ketemu apa tadi? Oh ya itu, pokoknya tandanya positif. Nah, kalau semisal kita mencari kofaktor dari yang ini, kolom kedua baris pertama, itu berarti kita cari minornya dulu, baru habis itu minornya kita kasih tanda negatif.
Nah, sama juga untuk yang ketiga ini dan seterusnya. Itu yang namanya kofaktor. Oke, itu tadi sedikit ulasan ya mengenai kofaktor. Lalu untuk transpose ini tuh bisa dibilang kebalikannya. Aku yakin teman-teman pasti ingat banget soalnya ini dipelajari tuh kalau nggak salah semenjak SMA ya. Jadi misalnya ini ada, jeleknya, A, B, C, D. Nah, untuk transposenya itu yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Seperti ini. Masih ingat kan ya? Masih dong, masa enggak? Oke, kita kembali ke yang namanya adjoint. Adjoint matrix merupakan transpose dari suatu kofaktor matriks. Jadi misalnya ada matriks A, matriks persegi, dan C adalah matriks kofaktor dari A. Maka transpose dari matriks ini disebut adjoint dari A dan dinotasikan ADJA. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi kayak matriks kofaktor itu adalah matriks yang dibentuk dari kofaktor setiap elemen matriks. Kayak tadi kan misalnya kita udah mencari semua minor dari setiap elemen matriks, kemudian kita cari kofaktornya. Nah, kalau udah ketemu semua, kita rangkai kembali menjadi suatu matriks. Nah, itulah yang disebut sebagai matriks kofaktor. Seperti itu. Nah, biar nggak bingung, langsung aja kita ke contoh soalnya. Ini ada contoh soal, tentukan adjoint dari matriks berikut ini. Ini ada matriks 3x3 ya. Nah, untuk langkah pertama, kita menentukan minor dan kofaktor dari masing-masing elemen matriks. Nah, ini biar nggak bingung, ini coba aku gambarin buat panduan kofaktornya ya. Ini plus, min, plus, min, plus, min, ini plus, min, plus. Pokoknya min plus gitu loh guys. Gitu. Oke, untuk menemukan minor kita mulai dari C11 dulu ya. C11 itu kan di sebelah sini. Berarti kita tutup yang ini sama ini kita tutup. Tersisa 6, 3, min 4, 0. Lalu kita cari determinannya. Determinannya itu 6 kali 0 dikurangi 3 kali negatif 4. Dan ketemu 12. Nah, untuk C11 ini kan letaknya kan dia ada di sini nih. Berarti dia tandanya positif. Berarti tetap 12. Oke, selanjutnya itu untuk kok hilang ya? Jadi selanjutnya untuk C12 itu kan tempatnya ada di situ sebentar ya. Ini plus min plus min plus min plus min plus. Oke. Ini aku pindah aja deh. Oke, untuk C12 kan ada di situ. Nah, berarti kan kita tutup sini. Ini kita tutup, ini kita tutup. Tersisa 1, 3, 2, 0. Untuk determinannya itu kan 1 kali 0 dikurangi 2 kali 3. Hasilnya 6. Nah, tapi yang perlu diingat, untuk C12 itu kan tempatnya di sini. Di sini maksudnya. Nah, itu kan dia tandanya negatif. Jadi untuk hasilnya tadi kita kalikan dengan negatif. Tadi hasilnya kan negatif 6 dikalikan dengan negatif, maka dapat hasil berupa 6. Dan begitu seterusnya sampai kita ketemu ke C33. Jadi ini aku udah dapat semuanya tadi ya. Nah, kalau udah itu tadi, langkah kedua adalah kita membentuk yang namanya matriks kofaktor. Jadi, seperti yang aku jelasin tadi, kan kita tadi kan udah nemuin kofaktor dari setiap elemen. Kalau udah, langsung aja kita rangkai menjadi suatu bentuk matriks baru. Kayak gini. Nah, kalau udah, langkah ketiga adalah menuliskan transpose dari matriks C. Atau bisa kita tulis CT. C transpose. Ini untuk transposenya, jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris, dibalik. Seperti itu caranya. Nah,
Jadi dari langkah pekerjaan kita tadi dapat kita simpulkan ya, untuk langkah dasar mencari adjoint suatu matriks itu kita ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita menentukan kofaktor dari setiap elemen matriks. Jadi ditentukan dulu minornya, lalu kofaktor, atau mungkin teman-teman kalau udah mahir, udah lihai, udah terbiasa, itu bisa langsung aja, nggak perlu satu-satu, nggak perlu minornya dulu baru kofaktor, nggak perlu, tapi langsung kofaktor gitu bisa. Itu terserah teman-teman sih. Lalu yang kedua, membentuk matriks kofaktor. Kayak itu tadi yang ini ya. Kayak itu tadi yang ini ya, yang ini. Kemudian untuk langkah yang ketiga, mohon maaf ini kepotong ya. Langkah ketiga ini menuliskan transpose dari matriks kofaktor. Jadi seperti itu langkahnya untuk mencari adjoint suatu matriks. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Bisa dong. Oke teman-teman, kita langsung ke subbab yang kedua, yakni aturan Cramer, yang mana itu meliputi sistem persamaan dan teorema ekuivalensi. Oke. Jadi, di dalam aturan Cramer ini ada teorema 2.3.7. Jika A, X sama dengan B merupakan sistem persamaan linear dengan n variabel dengan determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tersebut memiliki solusi tunggal. Dan solusi tersebut adalah, misalnya ya, kita mau mencari solusi dari variabel X1, maka caranya adalah determinan A1 dibagi determinan A. Nah, begitu seterusnya, kalau misal kita mau mencari variabel solusi dari variabel Xn, maka caranya adalah determinan AN per determinan A, di mana AC adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entry kolom C matriks A dengan entry matriks B sama dengan B1, B2, B3, dan seterusnya. Kita masuk ke yang terakhir, ada teorema ekuivalensi. Teorema 2.3.8 mengatakan, jika A matriks persegi berukuran n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama adalah matriks A invertible. Lalu yang kedua, AX sama dengan 0 mempunyai solusi trivial. 3. Bentuk epsilon baris tereduksi dari A adalah IN. Lalu yang keempat, matriks A dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks elementer. Lalu yang kelima, AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B n kali 1. 6. AX sama dengan B mempunyai tepat satu solusi untuk setiap matriks B n kali 1. Dan yang terakhir, determinan A tidak sama dengan 0. Seperti itu. Jadi dari pembahasan kita sebelumnya, kita menghasilkan beberapa kesimpulan dan juga pastinya teman-teman semua Oke, jadi begitu ya teman-teman, untuk teorema ekuivalensi ada 7 poin. Silakan untuk diingat-ingat dan dipahami, dan jangan lupa setelah ini silakan teman-teman cari referensi soal, silakan dikerjakan secara mandiri, karena ketika teman-teman melihat video ini namun tidak mempraktekannya, aku yakin deh pasti 99% lupa. Karena kunci dari matematika adalah ketika kita mau berlatih mengerjakan soal. Oke, teman-teman semua, itu tadi penjelasan dari aku dan temanku mengenai sifat-sifat determinan dan aturan Cramer. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman semua bisa paham ya atas penjelasan yang kami sampaikan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa bikin teman-teman paham. Salah. Oke teman-teman, gak kerasa ternyata kita udah selesai nih. Oke teman-teman, ternyata kita udah salah. Nah, gak kerasa nih ternyata kita udah di bagian terakhir, yakni Oke teman-teman, itu tadi ya untuk menjelaskan mengenai
sifat-sifat determinan dan aturan Cramer. Semoga penjelasan aku dan temanku tadi bisa bikin teman-teman paham dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nasihat. Oke teman-teman, itu tadi ya penjelasan dari aku dan temanku mengenai sifat-sifat determinan dan aturan Cramer. Semoga dari penjelasan kita tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa bikin teman-teman paham mengenai materi matriks yang satu ini. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah teman-teman harus rajin berlatih soal. Karena kalaupun teman-teman melihat video ini 100 kali, tapi kalau teman-teman nggak latihan soal, ya percuma dong. Jadi kalau boleh cerita ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu aku, Hira, dan Niluh akan pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Oke, kalau gitu aku dan temanku mau pamit undur diri ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye. Oke, kalau gitu aku dan temanku mau pamit dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.